Membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya kalau bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina, 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama. Dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada maaf supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa ini? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama, yang mengatakan oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati. Kalau wanita itu tutup aurat, dia tutup dengan hijab segala macam, apalagi kalau lengkap Masya Allah dengan niqabnya, dengan cadarnya, ya tertutup semua, kira-kira apa yang akan menggoda lawan jenis? Orang juga kalau mau ganggu, misalnya ada laki-laki hidung belang mau ganggu, bingung dia ragu. Maka kata Allah SWT, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan utama supaya mereka tidak diganggu. Di Amerika pernah diadakan penelitian, ya, orang anak-anak muda muslimah pakai cadar, pakai jilbab, lalu lewat setiap wanita, lewat orang non muslim, orang kafirah, ditanya sama mereka, bagaimana pendapat kalian tentang kami? Oh, buruk sekali, gitu kan. Pakai jilbab, pakai cadar. Lalu mereka ajak, bagaimana kalau kalian coba 5 menit, 10 menit pakai, baru berikan kami tanggapannya. Mungkin ada 5-10 orang yang dipakai jadi eksperimennya pada saat itu, pakai dan ditanya. Hampir semua jawabannya bilang, begitu saya pakai jilbab ini, kain ini seperti saya berada di sebuah benteng yang kuat, ya, yang kokoh, yang membuat saya terlindung. Hilang rasa takut saya. Ya, tidak takut untuk, maksudnya tidak khawatir untuk diganggu orang dan seterusnya. Dalam kisah nyata di Madinah, itu gara-gara terkenal suka sekali menjaga hijab dia. Dia pulang dari Masjid Nabawi, orang tuanya, biasanya kakak atau orang tuanya jemput, sekarang tidak bisa, maka dia terpaksa naik taksi. Dengan hikmah Allah SWT, padahal dia pakai cadar tertutup. Rupanya supir taksi ini niat jahat, dia juga mau teriak, nggak bisa. Akhirnya intinya sudah sampai di padang pasir. Lalu dia berdoa kepada Allah SWT, saya mengatakan, "Ya Allah, Engkau tahu aku sudah menjaga hijabku ini, agar aku bisa menjaga kemuliaan. Tidak disentuh kecuali oleh suamiku. Dikunci semua pintu di padang pasir, dia sudah niat untuk menyerang si perempuan ini." Dia bilang tiba-tiba subhanallah dari kejauhan ada kedipan lampu mobil. Gitu kan. Supir taksi ini ketakutan, dia keluar dari mobil, ternyata begitu dekat, dia bilang, perempuan ini bilang, "Saya lihat mobil orang tua saya, ayah saya." Lalu saya buka pintu, lalu tiba-tiba ayah saya turun lalu mengatakan masuklah ke mobil. Ini kisah nyata terjadi ya. Dia bilang saya sepanjang jalan karena syok saya nggak cerita apa-apa. Sampai di rumah mereka cuma bilang naiklah istirahatlah. Dia bilang begitu saya naik ke atas, saya bel apartemen tempat saya tinggal. Begitu dibuka, tiba-tiba saya lemas dan akhirnya pingsan perempuan ini. Kenapa? Waktu di bel yang buka pintu ayahnya.